Termasuk apa jamaah? Kurban. Ya, berapa banyak orang-orang yang sekarang pada dengan berbagai macam alasan-alasan. Makanya sedikit saya bahas masalah kurban jamaah. Ya, kurban ini juga kan hukumnya apa? Wajib sunnah. Sunnah, tapi sunnah muakkadah. Tapi lihat, kalau kita lihat ini ending atau akhir tujuan daripada kurban apa sih? Takwa. Betul apa enggak? Lah iya jamaah. Jadi Allah menginginkan manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi. Orang kaya bagaimanapun nggak menentukan dia jadi mulia. Orang punya jabatan, pangkat dan kedudukan belum tentu jadi mulia. Tapi kemuliaan di sisi Allah karena takwa. Lah Allah sangat sayang kepada kita manusia. Allah pengen banget menyelamatkan manusia dari api neraka. Allah pengen manusia dibawa ke surga. Salah satu pintu surga bisa dibuka oleh Allah hanya buat orang yang bertakwa. Maka berbagai macam ibadah-ibadah kita Allah jadikan manusia itu buat bertakwa. Coba lihat, kemarin Ramadan kita puasa Ramadan, akhirnya apa yang Allah inginkan dengan ibadah puasa? La'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi apakah Ramadan kemarin kita sudah menjadi orang bertakwa? Belum. Allah tetap sayang kepada kita. Allah berikan kesempatan lagi buat kita menjadi orang bertakwa. Dengan cara apa? Haji. Intinya apa? Akhirnya takwa. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidaklah haji mabrur kecuali balasannya adalah surga. Buat siapa? Lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Lah kita Pak Bu hari ini, tahun ini kita nggak berangkat ibadah haji. Berarti apa? Kesempatan buat menjadi orang bertakwa melalui ibadah haji kita lewat nggak? Lewat. Tapi Allah nggak tutup kemungkinan juga. Allah tetap sayang sama kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang bertakwa? Allah kasih kesempatan. Yang nggak pergi haji, maka dilaksanakanlah ibadah yang namanya apa? Kurban. Mana dasar dalilnya kurban ini menjadikan orang bertakwa? La yanallaha luhumuha wala dimauha. Hewan kurban yang kita potong, enggak Allah pengenin dagingnya. Wala dimauha. Allah nggak ambil darah-darahnya. Lantas apa yang diambil oleh Allah? Walakin yanaluhu, akan tetapi yang Allah inginkan dengan hewan kurban yang kita sembelih adalah at-taqwa, ketakwaan. Di sini hadirin jamaah. Jadi banyak rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita yang tujuannya akhirnya adalah buat bertakwa kepada Allah. Ramadan menjadi orang bertakwa berat Pak. Kenapa? Puasa harus ada rukun syaratnya. Nggak memenuhi rukun syarat, nggak bakal bisa menjadi takwa. Ibadah haji bisa menjadi takwa, nggak bakal bisa kecuali memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi kalau kurban ada syaratnya nggak? Ada rukunnya nggak? Nggak ada. Yang penting ikhlas. Berapa duit? Berapa? 3.800.000. 3.800.000 kita keluarin buat kurban. Yang penting ikhlas, nggak ada syaratnya. Harusnya orangnya sholatnya rajin, harus orangnya apa? Orangnya bersih, orangnya nggak bau. Nggak ada syaratnya begitu Pak. Beda dengan puasa. Puasa syaratnya apa biar menjadi puasa yang sah? Puasanya nggak boleh ngomongin orang, puasanya nggak boleh ngeliat-liat yang nggak boleh dilihat. Betul apa enggak? Biar puasanya menjadi sah, biar puasa menjadi puasa yang menjadikan orang bertakwa. Tapi kalau kurban ada nggak syaratnya kayak begitu? Nggak ada. Yang penting 3.800.000 kita ikhlas. Tapi itu yang menyebabkan kita menjadi takwa. Nggak mau juga, repot jamaah. Kapan lagi nungguin Ramadan besok? Kalau keburu, kalau mati duluan loh. Betul. Lah ini hadirin, maka jangan kita lewatin kesempatan. Kenapa? Karena dengan kurban ini kita menjadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pak, Bu, cinta nggak sama Allah? Pak, cinta nggak sama Allah? Bu, cinta nggak sama Allah Bu? Cinta.
Jangankan kita Pak Bu yang ngaji, yang ibadah, noh yang nggak sholat subuh tadi, noh di depan noh jalanan, ada nggak yang sholat subuh? Noh dekat warkop, orang saya lihat tadi kan saya lewat sini udah saya subuhan di rumah dulu. Kenapa? Mandi dulu soalnya. Kalau nggak mandi nggak sah sholat subuhnya. Udah jangan diterusin. Siangan, ya itu yang nggak sholat subuh di warkop noh tadi. Ya, kalau ditanya cinta nggak sama Allah, pasti jawaban juga cinta. Cuma cinta kita nih sama Allah, pertanyaannya Allah cinta nggak sama kita, kan begitu, betul nggak? Ngaku gampang, tapi diakui yang paling sulit, betul? Kita ngaku cinta kepada Allah gampang, ngaku, tapi Allah akuin nggak kecintaan kita, berat. Makanya di sini, ya karena udah suruk, saya nggak panjang-panjang ya, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diakui oleh Allah kecintaannya. Kenapa? Karena dia berani berkorban buat Allah, sekalipun anak yang disayang, anak yang dinanti-nanti puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun tuh Nabi Ibrahim menanti datangnya kelahirannya anak, puluhan tahun. Tatkala Allah kasih tuh anak, Allah suruh buat disembelih namanya Nabi Ibrahim, disembelih Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena bukti cinta dia kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim punya julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah yang ngasih julukan menjadi kekasihnya Allah. Maka jangan sampai kita ini cuma ngaku cinta kepada Allah tapi Allah nggak mencintai kita. Caranya gimana? Duit 3.800.000 kita korbankan buat membeli hewan kurban, bukti cinta kita kepada Allah. Insya Allah menjadi kekasihnya Allah. Pak Bu, kita doa sering, munajat sering, jangankan di siang hari, kadang-kadang di malam tahajud kita berdoa, ya Allah saya minta ini, tapi doa kita nggak dikabul. Tapi Nabi Ibrahim nggak pakai doa, nggak pakai minta, pada waktu mau dilempar di api yang besar yang nggak ada yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim pada saat itu, ya sampai ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk diselamatkan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya nggak perlu pertolonganmu hai Jibril, karena ada zat yang saya mencintainya dan zat itu mencintai saya, yaitu Allah. Maka Allah turunkan ayat, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, bukan hanya dingin, kalau dingin doang bisa mati kedinginan. Wasalaman, berikanlah keselamatan ya kepada kekasihku, kata Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Nggak pakai minta, nggak pakai doa, Nabi Ibrahim dikabul doanya oleh Allah. Nah kita doa mulu, minta mulu, malam-malam kita minta, tahajud kita minta, ngorban kagak. Jangan ngarep Pak Bu, ya betul apa enggak? Iya, punya nggak duit Pak 3.800.000? Bukan sekarang, kalau sekarang saya tahu nggak ada yang punya duit, paling gua bantal 5.000 bawa lu ngaji, paling banyak 10.000 lu bawa ngaji, betul? Iya. Ada duit nggak 3.800.000 di rumah? Di bank ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa nggak mau ngorban Pak Bu? Sayang duitnya, emang keperluan buat anak sekolah sekalian ini. Itu alasan. Nabi Ibrahim digodain begitu juga. Siapa istrinya? Nabi Ibrahim istrinya siapa? Gak ada yang tahu apa nih? Hajar juga, Siti Hajar digoda oleh setan supaya ngegagalin kurban. Nggak nempan melalui Nabi Ibrahim, nggak nempan melalui Siti Hajar, digoda juga sama anaknya Nabi Ismail, nggak nempan juga karena takwanya kepada Allah. Akhirnya apa? Dilaksanakanlah pemotongan Nabi Ismail. Karena apa? Digoda. Kita juga digoda Bu, jangan korban, buat bayaran anak-anak aja dulu. Tuh, ada nggak godain begitu Pak? Tapi insya Allah Bu, kalau ibunya yang nyuruhin kurban, laki insya Allah ngorban Bu. Tapi kalau laki pengen ngorban, ibu ngelarang, batal Pak. Betul? Lah iya nih, kita nih orang laki nih, suami pengen ngorban, pas sampai rumah bini kita bilang, bang jangan ngorban dulu bang, tahun ini kan tahun kemarin udah. Ngorban gak Pak? Ngorban gak Pak? Kagak, bohong lo kalau ngorban. Iya, kalah kita sama bini kita. Iya, ya Allah. Jangan hadirin, insya Allah kalau kita niatin ini semua akan diangkat. Takutnya nih Pak, ancaman Nabi,
Man kanat sa'atun, barang siapa yang Allah kasih keluasan rezeki, falam yudhha, kemudian dia tidak berkurban. Ini yang tadi kita bahas dulu nih, sholat jenazah. Kalau orang punya duit tapi nggak mau berkorban, alasannya kagak tepat, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian, silakan mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Tidak beragama Islam. Berarti orang yang punya duit kagak mau korban, matinya sholatin nggak? Sholatin kagak? Nah besok habis Idul Adha kalau ada yang mati, tanyain korban nggak kemarin, kagak, jangan sholatin, kan begitu. Kenapa? Kafir orang. Itu nyata, itu hadis Nabi, masa kita nggak percaya? Kan Nabi yang ngomong, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian, silakan dia mati dalam keadaan kafir, silakan mati dalam keadaan Yahudi, silakan mati dalam keadaan Nasrani. Kalau mau kurban cuma 3.800.000, murah di sini. 3.800.000 ya. Iya, saya 4 juta mintain, ada yang 4,5 juta. Kalau mau banyakkan pahalanya di saya ngorbannya, kan begitu. Kalau sini 3.800.000 cilan. Mudah-mudahan jamaah ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak yang berkah sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang haji tahun ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka pulang membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.